Pemirsa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Bintang Puspayoga bersama Komnas HAM dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Timur menjemput jenazah Jacob Martins, pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural di sebuah perkebunan kelapa sawit di kawasan Sarawak, Malaysia. Jenazah Jacob tiba di Bandara Kargo Bandara El Tari, Kupang pada 24 Mei 2023 lalu. Surat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Malaysia disebutkan bahwa almarhum Jacob Martins adalah warga dusun Obenani, Desa Umaren, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Almarhum meninggal akibat coronary artery disease dan meninggal di Klinik Kesehatan Long Lama, Sarawak. Sehari sebelum Menteri PPPA melakukan dialog pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Timur Tengah Utara. Kali ini Menteri PPPA akan melakukan dialog serupa dengan stakeholder terkait TPPO di Flores Timur dan menemui beberapa penyintas korban TPPO. Kejadian ini akan menjadi catatan penting dalam dialog khususnya untuk memperkuat fungsi pencegahan TPPO. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mendorong agar anggaran desa digunakan juga untuk memberdayakan ekonomi di tingkat desa. Jika warga desa sudah memiliki kemandirian ekonomi, maka mereka tidak akan mudah diiming-imingi oleh gaji besar di luar negeri meskipun dengan risiko yang tinggi. Di Provinsi NTT ini pemulangan jenazah yang ke-55 dan ini di tahun ini tentu ini sangat miris ya bagi kita semua. Nah di sini kita memang harus hadir bersama-sama apa yang menjadi pengalaman selama ini, dan kita sangat miris kalau jenazah ini pulang itu mereka dengan paspornya adalah Entikong Kalimantan Barat, padahal almarhum adalah dari Belu ya, dari Belu. Nah ini mudah-mudahan ke depan kita harus hadir bersama, mempunyai komitmen bersama bagaimana terkait dengan identitas ya. Mudah-mudahan nanti kami akan koordinasikan dengan Dukcapil dari Kemendagri, demikian juga dengan teman-teman BP2PMI keberangkatan unprosedural. Ini juga menjadi catatan penting ke depan, tidak boleh terjadi lagi. Sementara itu, Anis Hidayah dari Komnas HAM sependapat dengan Menteri PPPA agar desa mengupayakan warganya bisa mandiri dan diberdayakan secara ekonomi. Pihaknya mendorong pencegahan dan penanganan TPPO menggunakan perspektif HAM. Memang sudah menjadi kultur di NTT untuk bisa bekerja di luar negeri dan ini adalah hak mereka. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka bekerja dengan aman. Kerentanan mereka terhadap TPPO harus dicegah dari hulu. Setiap kabupaten hendaknya memiliki gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Temuan Komnas HAM di Kabupaten Timur Tengah Selatan sudah memiliki gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO, tetapi ternyata tidak didukung dalam hal penganggarannya maupun koordinasinya masih lemah. Perspektif hak asasi manusia, bagaimana kultur di NTT orang bekerja ke luar negeri ini adalah bagian dari hak asasi manusia, hak konstitusional warga untuk bekerja, tapi negara punya kewajiban untuk memastikan mereka harus bekerja secara aman. Bagaimana kerentanan mereka pada TPPO ini harus dicegah mulai dari hulu. Kami sependapat dengan Bu Menteri, desa harus diberdayakan, masyarakat juga harus dididik, literasi TPPO perlu diperkuat, kerjasama dengan para pihak, mulai dari institusi pendidikan, desa, dan masyarakat secara umum gitu ya. Bagaimana ini harus jadi gerakan bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan TPPO lebih terlembaga ke depan. Peraturan desa tentang imigrasi aman dapat memuat penertiban surat keterangan domisili, literasi TPPO, modus pemalsuan dokumen sehingga kejadian TPPO bisa dicegah sejak awal. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.